Sehat semua? Mantap. Yang bisa hidupkan video, kita hidupkan video. Yang belum bisa, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa, hidup lebih bagus, lebih asik. Oke, sudah. Apakah slide saya bisa kelihatan di sana dan baik? Saya? Oke. KPN saya tidak kelihatan kan? Oke, saudara, tema kita bulan ini adalah bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Hal ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Saya ulang, Tuhan ingin kita bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Kalau saudara menjadi orang tua, saudara punya anak dari bayi, saudara, tentunya saudara mengharapkan dia bertumbuh. Nggak mungkin saudara mengharapkan dia bayi terus, 20 tahun bayi terus, nggak mungkin. Saudara mengharapkan dia bertumbuh. Demikian pula dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran ini menjadi hal sangat penting, saudara, karena sebagian orang cuek dengan pertumbuhan. Sebagian orang cuma sekedar datang ke gereja seminggu sekali, ya sudah, cukuplah. Cukup, yang penting aku sudah ke gereja. Yang penting aku sudah kasihkan persembahan. Yang penting aku sudah kasihkan persepuluhan, sudah cukup. Saudara, tahukah saudara bahwa kekristenan bukan berbicara sekedar ibadah hari Minggu saja, tapi berbicara tentang bertumbuh kepada Kristus. Saudara. Adanya banyak pengajaran-pengajaran yang tidak pas tentang pertumbuhan ini, saudara, mengakibatkan sebagian orang tidak bertumbuh secara maksimal. Bolehkah dibantu di mute, nah? Siapa punya ini? Oke. New Life sudah 11 tahun, saudaraku. Saya percaya di ulang tahun yang ke-11 yang lalu baru saya kita rayakan, di dalam hati saya, dalam roh saya percaya bahwa dia sedang melakukan suatu pekerjaan, Roh Kudus sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dia sedang membuat sesuatu, memberikan kita sesuatu yang mungkin tidak kita duga. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia akan membukakan kebenaran demi kebenaran, dia akan pakai kita dengan caranya yang ajaib bagi kemuliaannya. Dia akan bergerak di dalam roh saudara, dalam pikiran dan perasaan saudara dan saya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu kita perlu bersehati bersama-sama, bergerak dalam pimpinan Tuhan, bersehati bersama-sama, bergerak dalam pengurapannya, dalam karunia-karunia-Nya, saudara. Sudah saatnya 11 tahun kita bukan hidup buat diri kita sendiri, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan nih, gambarnya lucu ya, fotonya, foto anak-anak, saudara. Saya mau beritahu saudara bahwa setiap anak Tuhan memiliki potensi untuk bertumbuh. Saya ulang, setiap anak Tuhan memiliki potensi atau kemampuan untuk bertumbuh. Namun pertumbuhan itu tidak terjadi secara otomatis. Kalau bayi ini, saudara, nggak ada orang tuanya, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang kasih minum susu, nggak ada yang rawat dia, maka dia akan meninggal. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita firman-Nya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita kepada kebenaran supaya kita bisa bertumbuh dalam Dia. Tuhan memberikan kita bapak-bapak rohani, saudara-saudara seiman, untuk kita boleh belajar firman, saling menguatkan satu sama lain, dan bertumbuh dalam Dia. Saya percaya, saudara, pertumbuhan itu tidak terjadi secara otomatis, tapi saya percaya setiap anak Tuhan punya potensi untuk bertumbuh. Kita lihat foto bayi ini, saudara. Kita nggak pernah tahu bahwa suatu saat mungkin dia jadi seorang presiden. Suatu saat mungkin dia menjadi seorang menteri, kita nggak tahu. Tapi waktu dia bertumbuh semakin lama semakin besar, maka semakin besar dampak yang dihasilkan dalam hidupnya. Kalau bayi nggak bisa ngapa-ngapain, saudara, cuma bisanya maaf, buang air kecil, buang air besar. Tapi waktu dia bertumbuh, dididik, menjadi semakin dewasa dalam Tuhan, maka dampak yang diberikan juga menjadi semakin besar. Pasti ada perbedaan anak yang dididik dan anak yang tidak dididik. Setuju ya? Pasti ada perbedaan etika saja anak yang dididik dan anak yang tidak dididik. Anak yang tidak dididik nggak tahu etika.
Anak yang dididik tahu sopan santun, tahu etika dan sebagainya. Itu aja sederhana. Demikian juga dengan manusia roh kita. Pasti ada perbedaan. Mereka yang bertekun dalam pengajaran firman, bertekun bersehati-hati dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Bapa rohani, mereka bertekun dalam sana. Pasti pertumbuhannya berbeda dengan orang yang cuma sekedar datang hari Minggu sekali, dan kadang itu pun mut-mutan. Kalau lagi nggak mut, gereja, saudara, nggak mau belajar dan sebagainya. Oke, jadi pertumbuhan itu terjadi secara terus-menerus. Ko Budi sudah mengingatkan kita di hari ulang tahun New Life, saudara. Mari kita lihat sebentar. Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Katakan bersama saya mau terus-menerus diperbaharui. Ada kebenaran demi kebenaran yang Tuhan bukakan. Kita bertumbuh, saudara. Dalam kekuatan Kristus, semua karena anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kita. Terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah harapan. Firman mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pertumbuhan kita ke arah Kristus bukan untuk mendapatkan pengakuan. Oh hebat, oh ini hasil kerja keras saya. Bukan. Kita bertumbuh karena Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh ke arah Kristus dengan satu tujuan, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan saja itu semua. Bukan bagi kita, bagi Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam segala hal. Dalam hal pikiran saudara, perasaan saudara, keinginan saudara dan saya, semuanya karena Kristus. Bertumbuh dalam kesungguhan untuk mengasihi, bertumbuh dalam kedewasaan, dalam memberi, dalam melayani, saudara. Semuanya bertumbuh ke arah Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi hal yang harus kita perhatikan, kita harus terus-menerus mau diperbaharui. Katakan bersama saya mau diperbaharui. Tuhan, perbaharui saya setiap hari. Makanya pada saat kita doa, pada saat kita baca firman, ada rema yang baru selalu. Waktu firman itu mengubahkan pola pikir kita, perasaan kita berubah, tindakan kita juga menjadi berubah. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya bertumbuh berat badannya saja, seperti saya. Tapi dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Apalagi bertumbuh dalam segala hal. Katakan bersama saya, segala hal. Pikiran, perasaan, keinginan, tingkah laku, sifat-sifat kita, semuanya ke arah Kristus. Saudara, untuk kita bertumbuh kita perlu diperlengkapi. Kalau saudara perhatikan Efesus pasal 4, saudara, ayat 12 ini, di atasnya itu bicara tentang 5 jawatan yang diberikan untuk ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan, kalau dalam bahasa TSI-nya, kemampuan untuk sebagai nabi, rasul, guru, gembala. Saudara, ada 5 jawatan di sana. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan memperlengkapi umat Allah. Supaya melalui pelayanan kita masing-masing, tubuh Kristus bisa dikuatkan. Itu tujuannya. Kita diperlengkapi supaya kita dikuatkan. Kita memperlengkapi orang lain supaya orang lain dikuatkan. Pekerjaan itu harus terus berlangsung. Saya ulang, pekerjaan itu harus terus berlangsung. Pekerjaan mempersiapkan, memperlengkapi melalui pelayanan kita masing-masing itu harus terus berlangsung. Makanya pemuditan, kondisian itu harus terus berlangsung, saudara. Kita juga harus mau terus-menerus diperlengkapi, diperbaharui. Selalu ada hal yang baru yang Tuhan bukakan atas kita. Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Itu tujuannya, supaya bersatu dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah.
hendaklah kita makin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saudara, umur yang sudah lanjut, umur yang dewasa, bukan berarti dia pasti dewasa secara rohani. Lamanya menjadi orang Kristen, bahkan sekalipun kita dari kecil, dari lahir kita sudah Kristen, tidak berarti kita otomatis dewasa secara rohani. Tentu ada karakteristik anak, orang muda, dan dewasa. Itu berbeda. Pasti ada ciri khasnya. Nah, oleh karena itu, kita dipelengkapi supaya semakin dewasa secara rohani. Terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saudara, jadi jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Sebaliknya, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Berpegang terus pada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu, kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Saudara, dikatakan berpegang terus pada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Kalau itu ada pada kita, dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi semakin dewasa secara rohani. Kita perlu bertumbuh terus menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Jadi orang yang melihat Kristus, kita melihat Kristus dalam hidup kita. Orang yang bertumbuh tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran yang tidak berpusat pada Kristus. Dia nggak mudah terseret atau terhanyut. Dia akan berpegang pada ajaran yang benar dan saling mengasihi. Makanya saudaraku, kita ini adalah sebuah keluarga. Kita ini anggota keluarga Allah, DNA kita adalah darah Kristus. Kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, nanti saudara baca di rumah setelah ibadah ini, Matius 13 ayat 18 sampai 23 berbicara tentang benih yang ditabur. Saudara, tapi tidak semua bertumbuh dengan baik. Tentunya kita sudah tahu kisah ini. Kita lihat pelan-pelan, ciri khasnya apa. Yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di pinggir jalan ini adalah orang yang mendengar firman, kemudian apa yang terjadi? Tapi dia nggak ngerti. Nah, itu dia yang jadi masalah. Lalu datang si jahat merampas yang ditaburkan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya bapa rohani, yang tidak pernah diajari bagaimana melihat firman dengan benar, dengan sesuai dengan konteks, prinsip penafsiran, prinsip memahami. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalau baca Alkitab itu cuma jadi obat tidur. Dia nggak ngerti apa-apa. Lalu, saudara, ada lagi yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Ini cirinya orang yang mendengar firman, menerima dengan gembira. Namun nggak berakar. Nggak berakar berarti dia nggak tertanam, sehingga dia tidak bertumbuh dan baik. Dia terima dengan gembira firman. Hanya tahan sebentar saja. Lalu dia murtad karena penindasan atau penganiayaan. Oh, dengan berita kasih karunia luar biasa. Kasih karunia menjadi alat untuk memuaskan keinginannya. Oh, kan Tuhan baik. Aku mau keliling dunia. Aku mau kaya raya. Aku mau ini, mau itu, dan sebagainya. Kan Tuhan baik. Tuhan pasti mengerti aku. Dia memenuhi keinginanku. Aku nih anaknya yang sangat spesial. Dia cuma di area sana, saudara. Hidupnya tanpa dia sadari hanya berfokus pada dirinya. Namun berkedok dengan kasih karunia. Saudara, lalu ada lagi yang ditabur di semak duri.
Semak Duri ini orang yang mendengarkan firman juga, namun diserang kekhawatiran, masalah, tekanan dalam hidup. Itu menghimpit benih firman itu. Diserang tipu daya kekayaan. Fokusnya pada kekayaan. Mulai berbelok tanpa dia sadari. Saudaraku, dia bangun tidur yang dipikirkan masalah, 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 masalah. Bukan kebaikan Tuhan, ada sejuta kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tapi yang dipikirkan masalah. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia mengalami stres, sehingga mengalami kekhawatiran, COVID lah, masalah kerjaan lah, masalah keuangan, dan sebagainya. Bukan berarti saya berkata nggak perlu pikirkan tentang hal itu, tapi jangan hidup kita hanya memikirkan hal itu. Untuk kita memikirkan hal itu, maka kekhawatiran akan menghimpit benih firman dalam hidup kita. Tapi biarlah hidup kita berfokus pada Kristus benar-benar. Lalu ada lagi yang ditabur di tanah yang baik. Nah, tentunya tanah baik ini dia mendengar firman, dia mengerti firman secara keseluruhan, dia mengerti prinsip-prinsip firman. Dan dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hidupnya berbuah, berdampak. Saudara yang dikasihi. Kita perhatikan di sini, enggak semua benih tumbuh dengan baik. Sangat dipengaruhi oleh tanah hati kita. Waktu saudara lahir baru, saudara menjadi ciptaan baru, roh saudara sempurna. Tapi jiwa dan tubuh saudara dan saya masih jiwa dan tubuh yang lama. Makanya kita perlu pertumbuhan, perlu pengenalan yang benar akan firman Kristus. Tidak otomatis saudara tiba-tiba pola pikir saudara langsung kayak malaikat di surga. Enggak. Ada banyak masih pola pikir yang salah, termasuk diri saya masih kadang menyerang, kadang datang menyerang silih berganti. Saudara. Maka kita perlu komunitas, kita perlu fokus sama Kristus, kita perlu membicarakan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita perlu bertumbuh dengan segala kerendahan hati, persiapkan tanah hati kita yang baik. Tuhan sudah memberikan kita sebenarnya tanah hati yang baik, tapi seringkali keadaan sekitar kita menghimpit tanah hati, menghimpit benih kita itu. Saudara, seringkali kita berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi di sisi lain dia berkata, Roh Kudus ada dalam saya. Saudara, Kristus menyertai saya. Tapi ketika menghadapi masalah, ketika pelayanan all out, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ini kan penghinaan terhadap Tuhan. Salah dalam pengenalan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan. Bukan tentang kita. Saudara perhatikan ini. Ini biji jeruk nipis. Biji mana yang bertumbuh kira-kira? Yang nomor 1 yang ditanam di tanah atau yang di lantai kira-kira? Mari. Kira-kira yang nomor berapa yang bertumbuh? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Tentunya kita secara wajar kita tahu nomor 1. Tapi ada orang yang ngotot, nomor 2 itu pasti tumbuh karena Tuhan yang mau biji itu bertumbuh. Sekalipun di nomor 1 kalau Tuhan nggak kasih tumbuh ya nggak tumbuh. Ya benar sih, semuanya itu karena Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih rule, kasih bagaimana cara menanam benih itu supaya bisa bertumbuh. Benih itu, benih biji jeruk nipis itu taruh di tanah, saudara. Maka dia akan bertumbuh karena dia dapat asupan gizi tanah yang baik. Tapi kalau taruh di lantai, nggak ada asupan gizi, nggak ada asupan makanan, bagaimana dia bertumbuh? Kadang sebagian orang nggak masuk di akalnya di sana. Kita selalu berkata, otomatis. Nggak bisa otomatis. Harus ada kebenaran utuh yang kita terima. Biji jeruk nipis ini memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Menghasilkan jeruk yang sangat banyak. Tapi Tuhan sudah ciptakan dia untuk ditanam di tanah yang baik. Itu syaratnya rumit. Sama dengan hidup saudara dan saya. Saudara dilahirkan dengan benih ilahi.
Saudara memiliki kemampuan, potensi ilahi untuk hidup dalam kodrat ilahi, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi kita harus mengerti, itu semua akan terjadi jika firman Allah ada dalam hidup saudara. Kalau nggak ada firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, keras kepala, nggak mau belajar, nggak mau diajar, maunya jalan sendiri, yang nggak akan terjadi apa-apa hidup kita. Tapi kalau kita mau, Tuhan sudah berikan Bapa rohani, Tuhan sudah berikan gereja. Saudara yang di rumah, saudara sebagai seorang anak, Tuhan sudah berikan orang tua. Saya bicara orang tua yang benar ya, yang berfungsi sebagai Bapa jasmani dan Bapa rohani di rumah. Dengarkan mereka. Maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Jangan saudara berkata, oh sekalipun saya tidak baca Alkitab, tapi Roh Kudus pimpin saya. Saya berdoa, doa. Lama-lama roh, saudara terlalu ngeroh, yang datang roh setan pun sudah kira roh Tuhan. Makanya seluruh prinsip hidup kita harus berdasarkan firman. Jangan berdasarkan pengalaman. Jangan menurut saya, jangan menurut logika kita, jangan menurut filsafat. Sekarang apa kata firman, itu yang harus kita pegang. Supaya kita ini bertumbuh. Supaya kita ini nggak mudah disesatkan. Karena apa? Kita kuat dalam firman. Saudara, kalau saudara perhatikan, Kolose 1:28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesebenaran Kristus. Kita tahu dari ayat ini saja, untuk kita bertumbuh, untuk dipimpin, kita bertumbuh karena Kristus, kita perlu dinasehati, kita perlu diajari dalam segala hikmat, kita perlu pemimpin yang memimpin kita kepada kesempurnaan Kristus. Yang berbicara dengan otoritas firman, bukan berdasarkan nilai-nilai dunia. Ibrani 13:17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Sebagai keluarga kita bergembira bersama. Saudara punya anak yang dengar-dengaran, saudara pasti bergembira. Saudara punya anak yang dengar-dengaran, saudara ajarin, saudara didik dengan baik, dia dengar-dengaran, dia nurut, dia melakukan apa yang saudara arahkan, lalu dia berkembang, pasti orang tua itu gembira. Tapi ketika saudara punya anak yang sesukanya sendiri, berjalan menurut pemikiran sendiri, saudara apalagi menyendiri, akhirnya stres sendiri, saudara pasti sedih. Makanya jangan ada seorang pun yang menyendiri saat ini, atau merasa seorang diri. Yuk, 11 tahun sudah New Life, kita tingkatkan komunikasi. Kita tingkatkan keterbukaan. Ada masalah datang, kita saling komunikasi, berdiskusi, bicarakan tentang visi Tuhan, bicarakan tentang tujuan Tuhan, bicarakan tentang pelayanan, bicarakan tentang hal-hal besar. Jangan jalan sendiri dan menurut pemikiran sendiri. Itu namanya nggak sehati. Kalau mau kesehatian muncul, itu harus ada komunikasi. Harus ada hati yang mengasihi, yang mau sama-sama, bersama-sama, saudara. Bukan sendirian, tapi bersama-sama. Nungguin yang lain, yuk bersama-sama. Sekalipun agak terasa berat, yuk sama-sama. Bawa saudara kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jantung mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Makanya bila kita dipimpin kepada kesempurnaan Kristus, baru kita akan bertumbuh. Kita adalah satu keluarga. Saudara, ketika kita bicara tentang pertumbuhan rohani, kita nggak bisa lepas dari ayat ini. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini, simak baik-baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 dikatakan begini. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab apa? Dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anak-anak, kalau saudara tahu dalam tradisi Yahudi, dia punya penjaga, hamba yang menjaga dia. Anak-anak ini nggak boleh jalan sendiri sampai dia akil balik.
sampai dia menjadi seorang pemuda. Saudara, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anak-anak ini yang dia tahu dosanya sudah diampuni. Yang dia tahu Bapa itu baik mengampuni dosanya. Lalu aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saudara mengetahui isi hati Bapa di surga. Saudara mengetahui tujuan Bapa di surga sampai memberikan Yesus mati di atas kayu salib. Yang dari mulanya rencana Allah itu ada dalam hati saudara. Saudara tahu panggilan saudara. Itu Bapa-Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, orang muda, dia mengalahkan yang jahat. Jadi saudara perhatikan, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang muda. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Dia tahu Bapa baik. Bapa penuh kasih karunia menganugerahkan Kristus dan dosanya sudah diampuni. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kalau saudara perhatikan, ini satu kesatuan. Ada yang namanya anak-anak. Anak-anak itu begini modelnya, saudara. Ya, selalu pinginnya dipeluk Bapa, bicaranya pengampunan, kasih karunia, kebaikan Tuhan, dan sebagainya. Itu baik dan itu benar. Dan itu harus dialami oleh setiap anak Tuhan, orang percaya. Kalau dia nggak mengalami itu, berarti dia belum lahir baru. Jadi anak-anak ini harus mengerti bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus dosanya, membenarkan, menguduskan, dan mengampuninya. Tapi dia mulai bertumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda, saudara. Dia mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukannya untuk menyenangkan hati Bapakku? Bapakku pinginnya aku gimana? Dia mulai memberi diri untuk melayani. Dia mulai belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai mempelajari firman, sehingga dia kuat dalam firman. Sehingga ketika ada tipu muslihat si jahat berusaha menyerang dia, saudara, dia dapat mengalahkannya karena dia kuat dan firman Allah ada dalam hidupnya. Nah, itu gambarannya seperti ini, saudara. Wah, yang karateka darahnya bergelora, darahnya bergelora. Ketika dia latihan mungkin nggak enak, ketika dia disiplin nggak enak, tapi dia tahu tujuan, dia harus kuat dalam Tuhan. Lalu setelah dia bertumbuh menjadi semakin dewasa, dia mengerti segala sesuatu, mulai kuat. Akhirnya dia menjadi seorang bapak. Seorang bapak itu, dia punya anak. Dia sudah bukan memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan apa yang menjadi rencana bapak sejak semula. Jadi saudara perhatikan, ada anak-anak, ada orang muda, ada bapak-bapak. Lalu ciri khasnya gini, kalau anak itu tadi ciri khasnya apa? Mengenal bapak. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Jadi yang banyak dia bahas adalah penerimaan, pengampunan, janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang dia bahas ini, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saya, yang dia berikan dalam hidup saya. Ketika dia mengenal itu, dia menghasilkan buah, namanya yang saya sebut dengan buah pertobatan. Kalau dulu dia mencuri, jadi tidak mencuri lagi. Kalau dia dulu dengan tinggal dalam dosa, menjadi tidak tinggal dalam dosa. Dia lahir baru namanya. Dia melahirkan buah pertobatan. Lalu setelah dia mengalami kasih karunia Allah, dia sadar dia hidup tidak untuk dirinya lagi. Dia muncul satu kerinduan karena kasih Allah dalam hidupnya, dia menjadi cinta kepada Bapaknya. Kepada Tuhan dia cintai Tuhan. Dia mulai rindu untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dia menjadi orang muda. Yang dia tanyakan begini, kalau yang di sini, apa yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup saya? Apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup saya? Mati di atas kayu salib, menebus, membenarkan, menguduskan. Tapi setelah dia mengalami cinta yang luar biasa, muncul satu kerinduan dorongan untuk melayani Tuhan.
memberikan hidup buat Tuhan. Lalu dia mulai belajar firman. Dia menjadi kuat karena firman Allah ada dalam hidupnya. Semua tipu muslihat sejati dia kalahkan karena dia punya firman. Dia belajar melayani, memberikan respon yang benar. Ada komitmen, ada disiplin, ada tanggung jawab. Buahnya muncul yang kita sebut dengan buah pelayanan. Kalau ada kesempatan diberikan pelayanan, dia akan ngambil kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau perlu, dia menawarkan diri. Saudara, seperti jemaat Makedonia sampai mendesak memberikan persembahan kepada Paulus untuk ikut mengambil bagian dalam kasih karunia yang dianugerah Tuhan untuk pelayanan orang-orang kudus. Mendesak untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Itu orang yang kalau terbakar hatinya, saudara, dia nggak sabar lagi nunggu, aduh kapan ibadah, kapan aku bisa melayani, gitu ya, saudara. Nah, itu orang muda, saudara, dia mulai kuat. Lalu ketika dia menjadi bapak, dia tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai bicara tentang visi, dia mulai bicara arti hidup, dia mulai bicara tujuan hidup. Dia bicara tentang melahirkan anak-anak rohani, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dia mulai bicara mempersiapkan, mendidik anak-anak rohani supaya bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Supaya anak-anak rohaninya kuat dalam Tuhan, gak mudah terombang-ambingkan dan sebagainya. Bapak-bapak itu hidup untuk Tuhan. Buahnya adalah buah jiwa-jiwa. Ini semua kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Jangan, saudara, salah konteks, salah penerapan. Tadi siang ngobrol sama Pak Gatot ya, agak seru pembicaraan kita ya. Kadang kita ini salah. Kita perlakukan anak-anak seperti orang dewasa. Barusan lahir baru, disuruh pelayanan langsung. Wah, KKR. Nggak bisa. Kapas. Makanya Alkitab mengajarkan kita, janganlah orang yang mengendaki jabatan pemilik jemaat, yang melayani Tuhan, janganlah orang yang baru bertobat. Artinya apa? Jangan anak-anak diberikan di sana untuk menjadi pemimpin. Nanti dia sombong, jatuh, dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang pelayanan all out, habis-habisan, saudara, bekerja keras, disiplin, komitmen, bukan berarti kita mengandalkan diri kita. Ini dia pemikiran yang sempit. Lalu dianggap, oh itu Taurat. Lalu dianggap sombong, mengandalkan kekuatan. Sempit kali pemikirannya. Saudara nggak mungkin bisa menjadi orang muda yang kuat dalam Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami proses yang namanya pertumbuhan dari anak-anak. Kalau kita bisa kuat di sini pun, kita bisa terbuka, mengembangkan seluruh potensi kita 100%. Itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Kalau gambar bayi tadi itu, karena anugerah Tuhan dia bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa. Bukan karena dia hebat. Tapi karena dia dididik, dibina, dia mulai bertanggung jawab dan sebagainya. Oh, hidupnya menjadi berdampak. Demikian pula dengan bapak-bapak. Yang jadi masalah adalah kalau orang mengenal hanya sepenggal-sepenggal. Melihat konteksnya aja salah. Contoh, misalkan di gereja ada aturan, lalu dianggap Taurat. Di tempat kerja kita ada aturan kok nggak dianggap Taurat ya? Aneh kadang. Ya saking kasih karunia Taurat, jadi kacau semua. Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Dia penuh kasih karunia, dia maha kuasa, dia penuh kebenaran, dia penuh keadilan, dia penuh kasih, saudara, dan sebagainya. Kita harus mengenal dia secara utuh. Nah, sebagai manusia rohani, kita juga mengalami proses ini. Anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak. Nah, ketika kita bicara tentang anak-anak, misalkan begini, ya kita bahas ini, bukan berarti ini segala-galanya. Mengenal Bapa, penerimaan, pengakuan, oh semuanya, ini yang paling benar. Itu dia. Kalau kita hanya mengenal sepenggal, jadinya begitu. Kita harus bisa melihat secara keseluruhan begini loh.
penting mengenal Bapa, penting kuat dalam firman, penting bicara tanggung jawab, melayani. Penting kita berbuah, saudara, berbuah jiwa-jiwa. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Jangan ketika saudara bicara orang muda seperti ini, saudara berkata, oh ini nggak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sempit kali. Karena saudara nggak bisa melihat, pada saat saya Zoom begini, saudara nggak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Saya bisa tunjukkan sama saudara banyak sekali ayat-ayatnya. Bahkan penulis Ibrani sampai berkata, saya nggak mau bicara hal-hal yang dasar lagi. Sudah seharusnya kamu ini bertumbuh. Bicara ajaran yang lebih lanjut lagi. Nanti di pertemuan pelayan saya akan bahas itu. Jadi jangan kita terlalu sempit lah dalam pemikiran, dalam baca Alkitab cuma melihat satu bagian. Kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Sehingga kita mengerti tanggung jawab kita sebagai anak-anak, sebagai orang muda, sebagai bapak-bapak, kita bisa bertumbuh dan menjadi maksimal. Bertumbuhlah semaksimal mungkin dalam Kristus. Saudara, ini yang seringkali orang salah mengerti. Kenapa? Karena dia hanya satu bagian. Saya setuju kita melihat dengan kacamata kasih karunia. Oke. Kacamata kasih. Tapi saudara juga harus menggunakan kacamata kasih yang bersih. Kasih itu mendidik, bukan hanya bicara ini saja. Mengasihi itu berarti melatih di sini. Supaya bertumbuh dia. Supaya kuat dalam firman. Mengasihi itu berarti juga melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga di sini. Isi hati Bapa ada dalam hidup kita. Berbuah kita all out. Bahkan rela menjadi martir demi isi hati Tuhan. Wow, itu luar biasa. Kita sudah bukan hidup buat diri kita lagi. Kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sama seperti orang buta yang disuruh menjelaskan tentang gajah. Saya rasa saudara sudah tahu ilustrasi ini semua. Ada yang bilang, oh gajah itu seperti ular, karena dia pegang ekornya. Ada yang bilang gajah itu tipis, karena dia pegang kupingnya. Ada yang bilang gajah itu besar sekali, dan sebagainya. Cara pandang kita akan mempengaruhi pengenalan kita akan dia, dan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Jadi, yuk, kita bertumbuhlah. Saya rindu, saudara. Kita bertumbuh. Kalau kita memang sudah semakin dewasa, kita akan mudah menerima perbedaan satu sama lain. Kita akan mudah untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Saling terbuka satu sama lain. Kita sadar kita adalah sebuah keluarga. Rinduan saya, saudara, jangan sampai ada satu orang pun yang terhilang atau merasa sendiri, merasa tidak dimengerti, jadi aneh sendiri. Tapi mari kita bersama-sama, yuk, all out memberi diri. Saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Saudara memberi diri bersama-sama. Tuhan pakai saya sebagai gembala. Kerjaan saya sehari-hari merenungkan firman dan sebagainya. Saya ngajari pada saudara. Saudara yang pakai bekerja, saudara tinggal terima makanan jadi. Sehingga makanan jadi sehat bagi tubuh saudara. Manusia rohani saudara, saudara bekerja, saudara memberkati dengan berkat jasmani, dengan berkat-berkat yang lain, saudara menjadi berkat yang bagi yang lain, saudara juga bertumbuh, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, luar biasa. Jangan lagi seperti anak-anak yang kerjanya ngambekan, terus inginnya dimengerti, terus inginnya diperhatikan, terus nangis. Lalu yang enggak pikirannya, yuk bertumbuhlah. Tentunya anak-anak sama dewasa berbeda. Dewasa ketika ada masalah, dia nggak nangis, nggak mengasihani dirinya. Dan dia memikirkan gimana memecahkan persoalannya. Apakah aku harus nangis? Dia berpikir. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Orang dewasa itu bisa bersama-sama dalam satu tim. Saya terus terang saya lagi belajar dalam hal ini. Bertumbuh dalam kedewasaan, belajar menerima. Makanya saya mulai aktif lagi dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saya mulai belajar menerima perbedaan dan sebagainya. Kita menyadari kita adalah tubuh Kristus. Secara khusus spesial, keluarga Nular, doa saya. Supaya kita sama-sama mengerti bahwa kita adalah sebuah keluarga yang saling membutuhkan, saling menguatkan satu sama lain. Keterbukaan saudara, kebahagiaan saudara itu menjadi kebahagiaan saya. Ketika melihat
Saudara bahagia, saudara bertumbuh, saudara menikmati anugerah Tuhan. Saya berbahagia. Saudara makin bertumbuh pada kesempurnaan Kristus. Aduh, rasanya nggak ada lagi sudah yang dicari. Selain melihat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, untuk saya bapain, itu makin dewasa dan Tuhan berdampak buat jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selesai hidup ini. Itu yang menjadi kerinduan saya utama, saudara. Jadi marilah kita bertumbuh. Ibrani 6 ayat yang ke-1. Jadi oleh karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang memimpin kalian kepada kedewasaan rohani. Ini saya pakai terjemahan Sederhana Indonesia biar lebih jelas. Saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-ajaran dasar tentang Kristus kepada kalian. Apakah penulis Ibrani ini cuek? Enggak. Marilah kita sekarang meningkat pada ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Jadi saya tidak akan mengulangi ajaran-ajaran dasar ini tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya membawa kalian kepada yang sebenarnya membawa kalian kepada kematian rohani, bicara hukum Taurat, mungkin perbuatan yang dia pikir bisa menyelamatkan. Oh, itu sudah selesai. Tentang percaya kepada Allah, lalu tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes dan baptisan sebagai pengikut Kristus, tentang berbagai macam pemberkatan dan meletakkan tangan, tentang keyakinan kita bahwa orang-orang mati akan hidup kembali, dan tentang hukuman yang selama-lamanya akan diberikan Allah kepada setiap orang yang berbuat jahat. Ayat yang ketiga, jadi atas pertolongan Allah, biarlah saya memberikan ajaran yang lebih tinggi yang bisa mendewasakan rohani kita. Saudara, jangan sampai kita yang dari kecil sudah Kristen, tapi hidup kita tanpa kita sadari kita sebenarnya tidak bertumbuh. Kita harus berani jujur. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, untuk kita bertumbuh kita perlu bersama-sama. Di hari ulang tahun New Life itu saya banyak merenung, mereview. Secara khusus karena Kobudi yang sharing juga ya. Saya bersyukur banget. Kenapa bersyukur? Karena waktu saya masih kuliah, saya ketemu dengan Kobudi. Waktu itu awal-awal, sebelum ketemu Kobudi dan mati dibapain sama Kobudi, saya merintis di persekutuan doa, saudara. Saya merintis yang namanya kelompok tumbuh bersama. Itu sampai sekitar 75 orang. Nah, anak-anak muda itu saya bawa ke gereja. Nah, mereka ikut piut di bawah pimpinan Kobudi. Setiap kali habis ibadah pemuda, mereka selalu bilang, KTB itu kelompok saya. Nah, Kobudi ini penasaran, apa itu KTB? Siapa punya, siapa pemimpinnya? Kok kalian aktif di sana? Kok bukan hanya di gereja, aktif di sana? Nah, di kelompok tumbuh bersama itulah Kobudi lihat saya, lalu dia panggil saya, ketemu sama saya. Dia bilang gini, Silo, mau nggak kamu melayani di gereja? Mau nggak kamu melayani di gereja? Kamu bubarkan KTB-mu dan masuk dalam gereja. Saudara, saya memimpin kelompok tumbuh bersama itu sekitar 70-75 orang sudah. Kami pertemuan memang di ruang doa gereja. Saya memang ke gereja yang lama. Saudara tahu lah, saya bukan tipe orang pindah-pindah gereja. Sudah. Nah, singkat cerita, saya memutuskan, waktu itu saya sama istri masih pacaran. Saudara. Oke, saya mau. Akhirnya tahun 97 saya masuk ke dalam pelayanan pemuda. Saya dipercaya menjadi ketua departemen penginjilan, saudara. Nah, karena saya ini orang lapangan, Kobudi ngeliat ini nggak bisa hanya begini. Selalu Kobudi itu istilahnya membantah saya dan mati gini. Saya merasa seperti tidak didukung saat itu. Kenapa? Saya ini orang penginjilan. Orang penginjilan itu sukanya KKR. Kalau KKR itu bicara uang, event, keluar uang. Bagi saya, satu jiwa pun, berapapun harganya untuk keluarkan uang, itu sah. Yang penting ada satu jiwa bertobat saja, itu sudah anugerah Tuhan, sudah mujizat. Jadi bagi saya buat KKR itu habis dana berapa puluh juta, ya sudah. Kita all out. Ada yang kasih handphone dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Kobudi selalu ngerem. Kobudi bilang gini, kamu ini loh, keluarkan uang banyak-banyak. Buat apa? Follow up-nya bagaimana?
Ditambah lagi kok Angga yang kerasulan Bu. Kalau kamu nggak buat follow up-nya, kita nggak setujuin proposalmu. Kita nggak setujuin programmu. Apalah, KKR buang-buang uang terus. Jujur saya sempat merasa tertolak saat itu. Makanya beberapa kali saya mau mengundurkan diri dari full time. Saya sudah pamit beberapa kali sebenarnya, tapi Kobdi nggak kasih. Bilang kamu tetap di dalam. Saya belajar nurut, lalu disuruh menjadi ketua departemen pemuda se-Surabaya. Saya ini nggak pernah ketua cabang, saya ini nggak pernah jadi bendahara sekretaris. Tiba-tiba Kobdi bilang, suruh kamu jadi ketua departemen pemuda se-Surabaya. Sudah stres saya harus membawain berapa cabang, bagaimana saya mimpin, saya nggak ngerti jalur kepemimpinan dan sebagainya. Saya bilang, saya nggak bisa kok, Bu. Dia bilang, kamu ketua pemuda. Wah, di sana sudah, ya udah saya belajar nurut baik-baik. Waktu saya mimpin di pemuda, sudah babak belur saya terus terang. Ketua pemuda bilang, kenapa saya begini, kenapa begini, kenapa begini. Oh, babak belur saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya semua berjalan baik. Perlu adaptasi, perlu penyesuaian, perlu merevisi. Saya cuma nangkap apa yang menjadi visinya bapak saya terapkan ke pemuda itu. Nah, mereka yang tidak terbiasa menjadi problem di sana. Dulu juga waktu awal-awal, ayo kamu khotbah di retreat. Belum pernah disuruh khotbah di doa pagi, di cabang, nggak pernah. Tiba-tiba suruh khotbah di retreat pemulihan. Waduh, stresnya saya, saudara. Saya nolak, enggak, kamu yang khotbah. Kami yakin kamu bisa. Saya sampai datang ke Kobudi, enggak. Kobudi yakin saya bisa. Bisa. Saya nggak yakin dengan diri saya. Pemimpin saya yakin. Wah, saya berdoa sungguh-sungguh. Pokoknya goal saya waktu itu, pokoknya Roh Kudus engkau tolonglah. Puasalah, belajarlah, tanya sama Ko Angga, kejar Ko Angga. Ko Angga ini materinya gimana? Ini apa yang harus disampaikan? Jadi penekanannya di mana? Belajar terus, dekatin terus Ko Angga waktu itu. Karena Ko Angga yang lebih konsepnya tentang pengajaran. Saya belajar di sana. Saudara, puji Tuhan loh. Mulai bertumbuh. Lalu saya penginjil, kami paradigmanya dulu, kalau penginjil, kamu penginjil kan jadi gembala, kamu akan melukain orang dan kamu gak akan kuat di sana. Kamu akan, waduh, kalau sudah penginjil aja, jangan jadi yang lain-lain. Tiba-tiba kok disuruh saya jadi gembala FA, gembala komsel kecil. Aduh, itu juga buat saya stres. Kenapa? Mau ngomong apa saya? Dalam setiap minggu pertemuan tuh mau ngomong apa lu? Saya pikir mau sharing apa ini? Wow, saya banyak hal sebenarnya, saudara, kalau saya mau cerita dalam proses itu, dalam pertumbuhan saya. Itu saya melalui hal-hal yang sangat tidak enak sebenarnya. Secara hati, saya berkata, saya nggak bisa. Tapi sungguh, saya sangat bersyukur. Sekarang baru saya bisa melihat anugerah Tuhan itu. Di mana saudara punya Bapa, saudara diberikan kesempatan, saudara diberikan kepercayaan, saudara dilatih untuk bertumbuh. Itu nggak bisa saudara dapatkan kalau saudara berjalan seorang diri. Apalagi kalau saudara ke gereja gede, nggak akan saudara dapat. Makanya saya rindu saudara-saudara aktif di NLC. Yo, New Life, kalau saudara perhatikan, kenapa New Life kita nggak pernah ngundang pembicara dari luar sih? Sangat jarang kita ngundang pembicara dari luar. Karena saya rindu banget untuk saudara yang berkembang. Kenapa kalau saudara perhatikan doa pagi nggak ada tim inti yang bicara? Saya yang larang. Saya bilang sama Ana, jangan suruh tim inti. Saya bilang sama Ana, bahkan doa pun jangan, hanya doa penutup aja untuk tim inti. Karena berkat kan doa penutup dari penatua. Saya ngelarang, saya buat jadwal, saya nggak mau jadwal tim inti. Diri saya pun saya nggak jadwal doa pagi. Paling kalau nggak ada, tiba-tiba berhalangan, saya muncul di sana. Saya share. Kenapa saya rindu, saudara? Ayo berkembanglah. Berkembanglah. Bertumbuhlah. Saya tahu waktu saudara menerima itu rasanya nggak enak. Aduh, keringat dingin mau ngomong apa. Itu wajar. Saudara harus melalui proses itu untuk saudara mengalami sebuah yang namanya pertumbuhan. Tapi kita perlu sehati bersama-sama. Saudara datang, memberi diri, berkomitmen, berdisiplin, berikan respon yang baik. Tapi kalau saudara berkata, saya nggak bisa, belum waktunya. Saudara,
saudara melewatkan kesempatan emas untuk mengembangkan diri saudara. Saudara harus berani mengambil tanggung jawab. Tidak ada pembicara yang bagus kalau tidak pernah diberi jam terbang. Awal-awal ngomong aiu. Misalkan gitu kan, nggak apa-apa. Bertumbuhlah. Waktu saudara disuruh khotbah, khotbahnya sih cuma 10-15 menit. Persiapannya berhari-hari kan. Apalagi kalau saudara mau jadi gembala. Makanya saya sangat setuju sebenarnya. Setiap gembala seharusnya harus sekolah teologi. Dulu saya tidak memusingkan ini. Setelah saya melayani, saya menyadari, iya, penting sekali. Minimal selama masa sekolah teologi itu dia diisi terus. Jadi waktu persiapan khotbah itu butuh waktu yang panjang loh, saudara. Saya jangan berpikir persiapan khotbah itu cuma 5-10 menit selesai. Enggak. Saudara harus belajar konteks historis dan sebagainya. Tapi kalau saudara sudah pernah belajar diisi dalam sekolah teologi, saudara yang bisa sekolah teologi, saran saya, kuliahlah. Bukan untuk jadi pendeta. Minimal kita mengerti prinsip-prinsip memahami Alkitab supaya kita ini nggak mudah terombang-ambingkan. Saudara, ayo respon dengan benar, ngambil tanggung jawab, sungguh-sungguh berkomitmen bertumbuhlah dalam Tuhan. Nanti setelah firman itu ada dalam hidup saudara menjadi semakin kuat, saudara mulai. Saudara coba lihat, Bu Mondang dulu pertama kali pegang mic, gimana rasanya Bu Mondang pegang mic? Panas dingin mungkin. Coba lihat dulu pertama kali Pak Gatot khotbah, putus-putus. Tapi coba lihat di 2 pagi sekarang, udah lancar kan? Sudah connect dia, sudah nggak putus-putus lagi. Dipertajam. Jadi banyak hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan pada saudara. Mari saya ingin bagian ini menjadi hal yang penting, saudara. Sebenarnya dalam area kehidupan kita, ini teori di sekuler ada memang. Tapi mari kita coba lihat. Ada yang namanya area comfort zone, area nyaman. Kita merasa nyaman, semuanya terkendali. Sudahlah, cukuplah. Nggak perlu aneh-aneh lagi lah, nggak perlu macam-macam lagi lah. Makanya saudara, ada peribahasa ayam mati di lumbung padi kan. Nah, kalau orang masuk dalam comfort zone secara daging, saudara, dia akan ngambil problem dalam hidupnya. Suatu saat dia pasti akan menyesal. Seharusnya kita masuk ke area yang namanya struggle zone. Struggle zone ini ketika saudara keluar dari comfort zone, zona nyaman saudara, mau masuk kepada sesuatu yang besar, saudara akan mengalami struggle. Rasa nggak percaya diri, kadang kita untuk menyelamatkan diri kita banyak alasan lah, ada aja alasan. Ayo khotbah, belum siap Pak. Ini mau nikah, habis nikah, belum siap Pak melayani suami. Habis melayani suami, belum siap Pak, lagi hamil. Sampai kondisi datang nggak siap-siap itu. Banyak aja alasan. Padahal intinya karena dia nggak mau keluar dari zona nyamannya dia. Nah, struggle zone ini bicara tentang mudah terpengaruh apa kata orang lain, ditakut-takutin, sehingga kekhawatiran datang dan sebagainya. Ada godaan untuk menyerah, merasa nggak mampu, nggak sanggup dan sebagainya. Tapi saudara, ketika saudara keluar dari zona nyaman, saudara melalui struggle zone. Kalau dunia sekolah sebutnya fear zone. Zona yang menakutkan, area yang menakutkan gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya struggle, ada goncangan dalam hati. Tapi kalau saudara punya hati anak, saudara belajar mau taat, mengembangkan kapasitas. Saudara mau belajar melihat Kristus di depan saudara. Saudara mau lihat ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Untuk saudara bersama-sama, untuk saudara dipersiapkan, saudara diperlengkapi, saudara memberi diri. Saudara harus mengalahkan keangkuhan kita, kesombongan kita. Rasanya gimana gitu, saudara. Nggak apa-apa. Saudara harus melewati itu. Lalu saudara akan masuk yang namanya learning zone. Saudara dari comfort zone untuk masuk learning zone ini, saudara harus melewati struggle zone seringkali. Keakuan harus dikalahkan di sini. Keegoisan harus dikalahkan. Kerendahan hati harus muncul di sini. Nggak enak. Saya pengen kabur. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Tapi ketika saya melewati struggle zone, saya mulai belajar terima tanggung jawab.
Saya mulai belajar skill yang baru. Keterampilan saya mulai meningkat. Saya mulai terbiasa menghadapi tantangan atau masalah. Saya mulai menikmati, saudara, masalah tekanan-tekanan yang ada. Kalau dulu, saya ingat waktu pertama kali latihan bulu tangkis, saudara, saya pernah ikut klub bulu tangkis, saudara. Pulang latihan, maaf, mau BAB itu pun sakit, saudara. Rasanya kapok kali. Kenapa latihan jongkok, push up, sit up, lari, speed, dan sebagainya, saudara. Saya pikir mau berhenti. Ternyata rahasianya, justru saat itu nggak boleh berhenti. Waktu engkau sakit tuh nggak boleh berhenti. Latihan lagi, lama-lama jadi terbiasa. Demikian pula saudara yang pernah ikut bela diri, saudara pasti ngerti apa yang saya bilang. Kalau saudara sudah terbiasa, saudara, awal kena pukulan sakit, aduh sakitnya minta ampun, aduh mau berhenti rasanya. Tapi lama-lama saudara sudah terbiasa latihan, saudara mulai beradaptasi, saudara mulai terbiasa kena pukul, saudara akan menjadi kuat di sana. Itu namanya learning zone. Artinya saudara sudah mulai bertumbuh di sana. Nggak cengeng lagi, nggak manja lagi. Nah, di dalam learning zone ini saudara ada komitmen, disiplin, konsisten, tekun, saudara, untuk terus-menerus diperbaharui kalau bahasa Alkitab. Lalu ada yang namanya growth zone. Nah, growth zone ini dia sudah menemukan tujuan. Dia bisa membuat goal. Dia latihan bukan untuk bertahan lagi gimana supaya tidak menderita, tapi dia punya tujuan untuk ingin jadi pemenang. Dia ada goalnya. Dia berusaha mencapai goal. Hidupnya berdampak. Growth zone ini saya lebih suka menyebutnya dengan fruitful zone. Zona area kita berbuah lebat. Kalau dulu pertama kali khotbah, saudara, yang kita pikirkan, aduh gimana ya supaya khotbahku ini baik, supaya orang lain bisa terima khotbahku dengan baik. Aku harus begini, ilustrasinya begini, doa puasa, supaya orang bisa terima. Kalau sudah growth zone, dia sudah nggak berpikir gitu. Dia nggak berpikir lagi gimana supaya orang bisa terima khotbahnya dengan baik. Tapi dia akan berpikir bagaimana supaya orang-orang itu bisa mengenal Kristus dengan benar. Dia bukan berpikir bagaimana tentang dirinya lagi, tapi dia pikirkan bagaimana supaya orang-orang mengenal Kristus dengan benar, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Itu kalau orang-orang sudah di growth zone. Jadi kalau dulu awal-awal kita khotbah, aduh takut karena kita minder dan segalanya, itu yang masih pertempuran kita. Tapi setelah saudara terbiasa, saudara akan berpikir pesan ini sangat penting nih. Karena waktu saudara mengerti kebenaran ini, Roh Kudus bekerja, saudara akan mengalami kemerdekaan. Ada perubahan, saudara. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia akan berbuah lebat. Jadi kita lihat ada anak-anak, buah pertobatan, bertumbuh menjadi orang muda, memberi diri melayani, buah pelayanan, jadi bapak-bapak, buah jiwa-jiwa dilahirkan. Sama. Prosesnya seperti begini. Saudara dari anak-anak mau menjadi orang muda, saudara yang selama ini nggak pernah disiplin, nggak pernah on time, saudara harus belajar melayani dengan on time, dengan disiplin, dengan kasih dan ketekunan. Lagi capek, lagi nggak mood, saudara harus belajar tetap komitmen hadir di dalam sana, nggak boleh manjain diri. Nah, saudara mulai bertumbuh menjadi orang muda itu. Ketika saudara sudah terbiasa dan pola hidup itu, ada orang-orang melihat hidup saudara, wah ini luar biasa, karakternya bagus, teladannya bagus, pengajarannya bagus, konsisten, sejalan semua. Aku mau dibimbing sama dia. Jadilah saudara bapak rohani di sana. Lalu ketika saudara jadi bapak awal-awal, gimana cara bimbing dia? Aku bingung. Saudara mulai berdoa. Saudara mulai datangi bapak rohani saudara, bangun komunikasi, terima apa yang diwariskan, apa yang diajarkan. Alami semuanya itu saudara. Luar biasa, betul ya? Itu semua terjadi karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Sadar, itu potensi ilahi untuk saudara melakukan perkara besar. Jadi kalau saudara berada dari comfort zone, saudara masuk dalam struggle zone, itu baik. Itu baik. Di tempat kerja juga begitu. Saudara mendapatkan promosi jabatan, bisa nggak ya saya? Nanti kalau gagal gimana? Kalau gini gimana? Baik. Saudara mengalami struggle itu baik. Saudara, untuk saudara kuat di sana. Lalu saudara masuk learning zone, saudara mulai adaptasi. Wah, saudara makin kuat, makin kuat. Dulu ngangkat aqua galon nggak bisa karena masih kecil, masih SD kelas 1. Sekarang Christian misalkan SD, saudara kelas 6 ngangkat 1 dus, sudah bisa mulai dilatih dari Majadian. Kalau ngangkatkan 1 dus aqua, angkat dia bisa, sudah makin dilatih makin kuat. Lalu masuk growth zone. Saudara perhatikan dampaknya makin lama makin besar dalam hidup saudara.
hidup saudara akan berbuah lebat di sini. Tapi kalau saudara menghindari ini, biasanya orang menghindari struggle zone, dia nggak akan bisa masuk dalam growth zone. Dia harus keluar dari zona nyaman dia. Oke, saudara di bagian akhir, saudara tahu Michael Jordan, juara dunia NBA selama 6 kali, kekayaannya 1,38 miliar dolar, bukan juta, saudara. Ini kalau saya nggak salah sekitar 27 triliun. Kemudian rumahnya aja sekitar 228 miliar. Pernah lihat uang sebanyak 10 miliar? Seumur hidup saya belum pernah melihat uang 10 miliar. 1 miliar pun uang cash saya belum pernah lihat. Sudah tahu berapa harga celana bekasnya Michael Jordan? Ini bukan sempak, maksudnya celana yang dipakai di dalam. Ini celananya. Kira-kira berapa? Ada yang tahu? Mari sebutkan angka. Kalau saudara ditawarkan celana gini, mau beli harga berapa? Yuk, Pak Andi mau beli harga berapa celana bekas Michael Jordan kira-kira? Gak mau. Pak David? Gak mau juga. Lelang diadakan pada 22 Agustus. 22 Agustus 2021 ini. Ini nyata ini, saudara. Ini bukan saya karang-karang. Tanggal 25 September barusan, tahun 2021, saudara tahu terjual berapa? Dimulai dari $500. Terjual $3.340. Kalau $1, saya cek waktu saya buat bani sekitar 14.200, saudara. Maka harga celana bekas Michael Jordan seharga $47.439.360. Harga celana bekas. Ini saudara lihat ini di sini. Benar kan? Ini saya ambil langsung dari web lelangnya itu, saudara. Nah ini, ya kan? Di close tanggal 25. Berapa harga bola basket dengan tanda tangan Michael Jordan? Yuk, tebak harga bola basket berapa ya? Mari. Kok jadi menginginkan cipta? Sama. Pada tanggal yang sama di lelangnya. Cuman bola basket dengan tanda tangan Michael Jordan. Mulai dari $500, tanggal 25 September 2021, bola basket dengan tanda tangan Michael Jordan terjual $3.037. $1 14.200, maka berapa harganya? 43.128.240. Ini saya bicara tahun 2021 loh, yang barusan dilelang loh. Ini buktinya. Oke. Saudara tahu berapa harga baju yang dipakai Michael Jordan semasa di bangku kuliah? Baju apa sih? Lupa sama. Baju basketnya itu loh. Apa sih istilahnya, lupa saya sama. Tahu berapa harganya? Harganya sekitar 19,5 miliar kalau dirupiah. Saudara tahu harga sepasang sepatu Air Jordan yang dipakai Michael Jordan di pertandingan NBA musim 1984-1985 terjual berapa? Harga sepasang sepatu? Harganya terjual 2 miliar. Apa maksudnya dari ini? Kenapa saya ngangkat kisah ini? Ya, kita tahu latar belakang kisah Michael Jordan, saudara bisa lihat di internet lah. Saya cuma ingin menekankan gini, bila sebuah benda seperti bola, celana bekas, baju bekas, bisa diberi nilai tambah, apalagi hidup kita. Bola basket diberi tanda tangan Michael Jordan, jadi punya added value. Kita bukan hanya diberi tanda tangannya, melainkan dimeteraikan dengan darahnya, digantinya dengan hidupnya. Namun yang jadi masalah adalah sebagian orang masih merasa hidupnya tidak berharga.
Sebagian orang masih selalu fokus pada kelemahan, ketidakmampuannya. Sebagian orang masih selalu berkata, saya nggak bisa, nggak mampu. Sebagian orang berkata, saya tidak berarti, sehingga hidup sembarangan seperti orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara kembali menyadari hidupmu itu sangat berharga, ada potensi ilahi yang tak terbatas. Bukan karena kita, tapi karena kasih karunia-Nya yang sudah dianugerahkan pada kita. Bertumbuhlah dalam Tuhan. Lakukan pekerjaan besar. Jangan ngomongnya masalah baper terus. Menyendiri terus, egois, cari pujian. Hidup kita akan capek kalau mau dengan hanya begitu. Bertumbuhlah kepada kesempurnaan Kristus. Nanti saudara bisa pelajari Kisah Rasul 2:42-47. Saya nggak bahas per perikop, saudara, karena di pertemuan pertama saya ingin mengimpartasikan hati bahwa Tuhan ingin saudara bertumbuh, dan apa yang perlu kita lakukan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara perlu ingat empat hal ini saja. Yang pertama, miliki hati yang mau belajar dan diajar. Katakan bersama saya mau punya hati yang mau belajar dan diajar. Jemaat mula-mula bertekun, selalu dalam persekutuan, dalam doa, dalam pengajaran rasul-rasul. Dia mau belajar, mau diajar. Makanya tanda-tanda mujizat ajaib menyertai pelayanan jemaat mula-mula. Mereka bersehati bersama-sama. Bersekutu dalam Tuhan, dengan Tuhan dalam doa dan firman. Bukan hanya ibadah, tapi dalam doa pribadi, dalam firman. Baca firman. Berulang-ulang, direnungkan, pelan-pelan bacanya, dilihat, ikutin. Kalau saudara mengkhususkan waktu setiap hari mendengar firman, baca firman 30-45 menit, maka saudara akan bisa mengikuti pembacaan Alkitab dalam 1 tahun habis. Seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian bersekutu dengan saudara seiman, khususnya dengan Bapak rohani, ngopi bareng, ngobrol bareng, ada masalah curhat, kerinduan hati, bicara firman, rema yang saudara dapat, bagikan visi Tuhan, WA, sama-sama kita bersekutu, bangun komunikasi. Saudara, dan yang terakhir bertekun dalam pelayanan. Bertekun dalam pelayanan, ambil kesempatan yang ada dan tanggung jawab. Lakukan yang terbaik, bertekun dan bersehati. Saya percaya kalau ini semua ada pada kita, maka kita akan bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus dan berbuah lebat. Tapi kalau kita masih mau berjalan seorang diri, kita nggak mau bersama-sama, kita maunya berjalan dengan pemikiran kita. Saudara, saya rindu kita untuk bersama-sama, punya hati yang mau belajar dan diajar, selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman secara pribadi. Setiap saudara dan saya perlu waktu pribadi. Saya pun perlu waktu pribadi untuk ngomong sama Tuhan. Lalu bersekutu dengan saudara seiman, khususnya dengan Bapak rohani, untuk saudara mengalami pertumbuhan. Lalu kalau saudara punya anak rohani, saudara bisa bersekutu dengan anak rohani. Apalagi anak rohani yang sudah dewasa, yang sudah jadi Bapak rohani juga, bisa sharing, bisa saling mengerti, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengokohkan. Lalu bertekun dalam pelayanan. Pelayanan. Yuk mari melayani bersama. Hari ini saya mengajak saudara melayani bersama-sama. Saudara yang hidup melayani, nanti hari Sabtu kita ada pertemuan pelayan, yuk sama-sama. Komunikasi yang baik, jangan berjalan seorang diri. Jangan mau melayani seorang diri, bersama-sama. Saudara datang dalam pertemuan pelayan, kemudian tanya apa yang bisa dilakukan, bidang apa semua. Kita komunikasi, kita ngomong value, kita ngomong firman bersama-sama. Itu kerinduan saya untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Jangan sampai ada seorang pun yang ketinggalan, merasa seorang diri. Saudara, secara kedagingan, saudara rasanya ketika melihat orang tidak bertumbuh itu rasanya sedih sekali. Kadang secara emosional, kadang, aduh, tinggal aja, aku mau yang mau aja. Ternyata nggak bisa begitu, saudara. Dalam sebuah keluarga, kita harus bersama-sama bertumbuh. Saya berdoa supaya kita mengerti kebenaran ini. Saudara bertumbuh bersama. Berilah diri kita. Punya tanah hati yang baik. Aku mau bersama-sama. Sekalipun aku nggak dianggap, aku nggak dipedulikan, tapi aku mau bersama-sama. Ketika saudara menyampaikan kebenaran, ada yang mungkin salah mengerti. Tetap sampaikan kebenaran. Apa-apa. Tetap berdiri teguh, kuatkan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita boleh bertumbuh itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi lihatlah segala sesuatu dengan porsi yang benar dan tepat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan ambil waktu sejenak
Kita berdoa biar kebenaran firman ini memimpin kita kepada kebenaran, melembutkan hati kita, untuk kita mau bersama-sama melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang ada dalam setiap hati kami. Makasih buat Bapak Rohani, makasih buat Firman. Kudus, tahu Engkau sedang bekerja tengah-tengah kami, membangkitkan anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan namanya. Kami mau selesai dengan diri kami Tuhan. Kami mau masuk dalam panggilan Tuhan. Kami mau bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak terima kasih. Gue berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada pada sore hari ini Tuhan.
Biarlah kasih Kristus itu memenuhi setiap hati kami. Membawa kami memiliki tanah hati yang baik. Mau meredakan hati. Selalu belajar dan diajar firman. Mau memberi diri untuk melayani Engkau. Roh Kudus, Tahu Engkau bekerja tengah-tengah kami. Dan aku percaya, mulai hari ini hidup kami telah berbeda. Karena kami mengenal kebenaran firman. Ada Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Makasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.